Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saat ini saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Kau berikan hari yang baru. Ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur melalui hari-hari yang Tuhan sudah akan berikan bagi kami. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu, agar kami juga boleh tinggal di dalam kebenaran-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh berdoa dan mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Galatia pasal yang ketiga, saudara, saya akan melanjutkan dengan membaca mulai dengan ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ada baiknya pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing juga yang menyimak saat ini. Adakah saya dan saudara telah menerima Roh dengan melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menerima Roh Kudus karena Anda melakukan hukum Taurat, atau Anda telah percaya kepada pemberitaan Injil? Ini ngomongin apa sih? Yang diomongin ini apa? Gitu. Mungkin ada dari Anda yang menyimak saat ini tidak tahu, tidak ngerti. Orang ngerti apa itu yang diomongin? Menerima Roh dengan melakukan hukum Taurat, atau karena dengan pemberitaan Injil? Artinya apa itu? Saudara, mudah-mudahan Anda tidak hanya menggemari untuk mendengarkan khotbah atau nonton khotbah melalui internet, hanya hal-hal yang memuaskan emosi Anda, hal-hal yang memuaskan pikiran dan daging Anda, tetapi Anda sendiri tidak pernah mendengarkan khotbah yang mengajarkan isi Alkitab, yang sebenarnya penting menjadi dasar atau landasan fondasi iman Kristen. Sehingga ketika Anda membaca hal-hal seperti ini, Anda bisa nyangkut dan bisa tahu. Kalau Anda sudah tahu, bisa disegarkan, bisa diingatkan, dan didorong untuk membagikan juga kepada yang lain. Lebih-lebih bagi kita orang Indonesia, secara statistik kekristenan nasional itu hanya 10%. Hanya 10%, saudara. Anda diberi peluang yang besar untuk mengambil bagian di dalam memberitakan Injil. Sehingga kembali saya akan ulang, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, mengatakan kalau jemaat di Galatia itu bodoh. Mengapa, saudara? Mengapa? Melalui pertanyaan yang Paulus lontarkan, bukankah sebenarnya Injil itu sudah dibentangkan, sudah diberitakan dengan jelas kepada jemaat di Galatia, kepada gereja-gereja di Galatia, tetapi mereka masih bisa dipesona
oleh guru-guru palsu, ya, hamba-hamba Tuhan palsu yang membelokkan mereka untuk kembali mencari kebenaran dengan melakukan hukum Taurat. Bagaimana dengan Anda saat ini? Masihkah Anda berusaha untuk diselamatkan dan bisa masuk surga dengan pekerjaan Anda sendiri, dengan usaha Anda sendiri, ya, dengan melakukan perbuatan baik, ya, berpikir kalau semakin banyak perbuatan baik Anda, timbangan Anda, ya, akan semakin naik, ya. Perbuatan jelek Anda akan semakin turun, ya, perbuatan baik Anda akan semakin naik, ya. Jadi semakin dekat surga. Ditambah dengan derma-derma Anda, ya, surga tambah dekat. Apakah Anda sebagai orang Kristen masih memiliki pikiran yang demikian? Tidakkah Anda juga sudah mendengar Injil yang dari Allah, yaitu keselamatan karena iman di dalam Yesus Kristus? Itu saja sebenarnya, saudara, yang cukup membuat Anda bisa masuk surga. Dan hanya itu saja yang diberikan Allah kepada manusia, agar manusia dibenarkan oleh Allah, diberi kehidupan kekal, diberikan jalan, tiket untuk bisa masuk surga. Tetapi kembali setelah Injil itu dibentangkan kepada jemaat di Galatia, dilukiskan dengan melihat begitu jelas, digambarkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi mereka. Mereka masih bisa terpesona dan meninggalkan Injil tersebut, bahkan kembali kepada sistem adat istiadat agama Yahudi yang tidak bisa memberi keselamatan kepada manusia. Tetapi dari situ manusia bisa belajar bahwa pride, keangkuhan itu masih menguasai dirinya. Manusia masih berusaha dengan caranya sendiri agar manusia bisa masuk surga. Sehingga kembali, saudara, melalui perkataan Paulus, adakah kita masih terpesona dengan pengajaran yang lain, dengan cara-cara yang ditawarkan oleh manusia, bahkan oleh pendeta, oleh pastor, yang mengaku hamba Tuhan, yang tidak sesuai dengan Injil yang sudah dicatat di dalam Alkitab? Apakah Anda masih bisa terpesona? Injil itu kok simpel sekali toh, ya. Anda mungkin berkata, Injil itu kok simpel sekali, mosok, ya. Hanya percaya kepada Injil aja, hanya percaya kepada Yesus saya bisa masuk surga. Kurang mantap, ya. Jadi Anda tambahi, ya, agar Anda juga melakukan perbuatan baik, ya. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya berbuat baik, saya lebih mantap masuk surga. Jadi saya ikut andil bagiannya. Atau saya percaya kepada Yesus, saya berbuat baik, saya juga berdoa kepada arwah-arwah, guru-guru, ya, rasul-rasul yang sudah mati, gitu. Jadi lebih mantap lagi, gitu. Atau, ya, saya percaya kepada Yesus, saya juga pergi ke gunung-gunung itu, ya, ke gunung Himalaya, ya, ke gunung mana aja deh, ya, untuk berdoa di sana, ya. Jadi lebih mantap, gitu. Apakah Anda masih terpesona dengan hal-hal yang demikian? Merasa kalau hanya dengan percaya kepada Injil aja kurang. Makanya saudara, baca Alkitab, ya. Baca itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak sekali, tidak dua kali, sehingga lama-lama Anda akan klik, ya, dan mengerti jikalau isi Alkitab ini sebenarnya fokusnya adalah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, itu aja sebetulnya simpel, ya. Dari sekian banyak atau tebalnya halaman, fokusnya adalah kasih Allah
kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Makanya jangan hanya mendengarkan khotbah, tetapi Anda juga harus mau dan bahkan rindu, haus dan lapar mau membaca Alkitab sendiri dengan mata Anda. Kalau Anda tidak bisa membaca, entah buta aksara atau punya penyakit mata, ya dengarkan rekaman-rekaman yang berisi bacaan Alkitab aja gitu ya, bukan hanya khotbah, cuman bacaan Alkitab dari buku demi buku, dari pasal demi pasal, dari ayat demi ayat, dan dari situ Anda akan langsung mendengarkan dari sumbernya, ya, bukan hanya dari mulut saya, bukan hanya dari mulut pendeta, pastor, atau yang ngaku rasul dan sebagainya. Dan dari situ Anda akan langsung diajar oleh kebenaran, dan Anda akan mengerti kalau Anda ditanya, kamu terima roh dari mana? Dari melakukan hukum Taurat atau dari percaya kepada Injil? Balik lagi kepada Yohanes pasal yang ketiga kalau Anda pernah membaca percakapan tentang Yesus dan Nikodemus. Di situ Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, dia tidak akan melihat kerajaan Allah, dia tidak akan masuk surga, istilahnya begitu, saudara. Nikodemus harus melalui satu proses yang baru meskipun dia sudah menjadi ahli kitab suci. Menjadi ahli kitab suci tidak cukup, saudara. Tetapi dengan percaya kepada firman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, seseorang akan mengalami kelahiran baru. Ya. Jadi kembali sebetulnya kalau saya mengajak saudara melihat sejenak dari Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 pasal yang ketiga. Ini tidak diperuntukkan hanya buat orang Protestan, ya, baik itu GKI, GKJ, dan sebagainya, Baptis, juga Katolik. Ya, mungkin Anda tidak pernah diajarkan melalui gereja Anda, tetapi ini ada di Alkitab. Sehingga kembali sebetulnya nanti yang Anda pegang itu yang paling tinggi itu asalnya dari mana? Dari pendeta Anda, dari pastor Anda, dari guru agama Anda, atau dari Alkitab. Ya. Makanya Anda baca Alkitab, saudara. Sehingga Anda tahu ya, hal-hal yang tidak diajarkan oleh pemimpin agama Anda bisa tanyakan. Ya. Kalau tidak mau jawab, ya setidak-tidaknya Anda bisa mencari jawabannya dari Alkitab. Ya. Sehingga kembali, sebetulnya kalau kita ditanya hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini adalah hubungan tentang kehidupan baru, keselamatan, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada manusia yang percaya. Adakah kamu sebodoh itu? Ayat yang ketiga, kamu telah mulai dengan roh. Keselamatan itu dimulai dengan roh. Ketika seseorang percaya kepada Injil, yaitu keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dia diberi oleh Allah roh yang tinggal di dalam diri orang tersebut. Jadi kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, roh itu sudah ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu sudah memulai dengan hal yang benar, dengan percaya kepada Injil, dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kamu sudah dianugerahi oleh Roh Kudus. Mosok kamu akan menyelesaikan sisa hidupmu dengan melakukan hukum Taurat? Tidak melanjutkan untuk menyerahkan hidupmu dipimpin, dikuasai, dipenuhi, diajar oleh Roh Kudus.
Itu beda sekali, saudara. Kalau praktikalnya aja tiap hari Anda bangun pagi, Anda mengucap syukur Anda diberi hari ini. Anda minta agar Roh Kudus yang memimpin Anda di hari ini, yang bekerja di dalam Anda, menolong Anda, mengajar Anda, melindungi Anda, mendidik Anda, dan sebagainya. Atau dengan Anda meninggalkan itu semua dan berusaha dengan kemampuan Anda sendiri, itu akan sangat lain sekali. Kalau Anda tiap hari berdoa agar Anda dipimpin, dikuasai, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus juga akan mengkuduskan hidup Anda. Roh Kudus akan mengkuduskan hidup Anda. Jadi sebetulnya hanya untuk percaya kepada Injil itu tidak simpel, saudara. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, artinya Anda juga menyerahkan hidup Anda untuk taat kepada Yesus. Untuk taat kepada Yesus. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, have you suffered so many things in vain, if indeed it was in vain? Sia-siakah semua penderitaan yang telah kamu alami sebanyak itu? Ada kalanya, saudara, tidak semua orang jadi Kristen tanpa ada rintangan. Ada orang yang jadi Kristen dari background tertentu, dari latar belakang tertentu. Setelah dia memilih mengikut Yesus, dia mengalami penderitaan. Dia dikucilkan, dia ditendang dari keluarganya, bahkan dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh keluarganya, oleh kelompoknya. Lah setelah itu mosok ya. Setelah Anda memulai dengan hal yang benar, Anda kembali meninggalkan kebenaran dan balik kepada hal yang tidak benar. Mosok kamu akan menyia-nyiakan hal yang demikian ya. Kamu sudah memulai dengan benar. Mosok kamu akan mencemplungkan hidupmu lagi di dalam perbuatan dagingmu, ya, istilahnya begitu. Ya sia-sia gitu. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Setelah Anda kembali, di awal sudah yakin, jelas, dan tahu jikalau Anda bisa mendapatkan anugerah hidup kekal, bisa masuk surga, itu karena Injil Yesus Kristus. Tetapi sejalan dengan waktu, Anda tidak lagi suka bersekutu dengan Tuhan, ya Anda tidak lagi suka berdoa secara pribadi, ngobrol dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Akhirnya justru Anda kemasukan suara-suara lain dan Anda meninggalkan itu semua. Dan bahkan Anda mendengar ada orang yang kembali mengajarkan, "Loh itu tidak mantep itu. Kalau cuma percaya kepada Yesus aja, kayaknya Anda tidak bisa masuk surga. Ya. Anda harus juga ikut. Ya. Seminggu berapa kali Anda harus membaktikan diri ke gereja. Anda harus menjadi bagian daripada anggota jemaat saya, sehingga Anda nanti saya beri kartu anggota jemaat, dan melalui anggota jemaat itu Anda diberi jaminan masuk surga. Anda harus dibaptis. Ya, Anda harus dibaptis. Ya. Sedangkan Alkitab mengajarkan baptis itu bukan syarat untuk masuk surga. Anda dibaptis setelah Anda percaya, ya. Jangan dibalik-balik, saudara. Dan lain sebagainya. Ya. Anda harus mengikuti sakramen ini dan sakramen itu agar Anda bisa masuk surga. Ya. Anda dijerat oleh peraturan manusia. Yang memang emosi Anda bisa dipuaskan. Anda merasa, wah, Anda telah berkorban. Anda telah berkorban. Anda telah mengambil andil yang menyusahkan diri Anda, sehingga Anda merasa lebih dekat dengan surga.
keselamatan Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik Anda. Tetapi kembali sebenarnya nanti setelah Anda beriman kepada Yesus Kristus, Anda dijadikan ciptaan baru. Baca kembali dari Efesus pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang ke-8, 9, 10. Anda diciptakan menjadi ciptaan baru dan Anda dipanggil untuk berbuahkan kebaikan. Dan di dalam Yakobus Anda bisa baca juga, buah kebaikan itu adalah tanda sebagai iman Anda yang benar. Jadi Anda tidak hanya beriman, oh ya saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya yang memberikan sorga, tetapi hidup Anda tidak pernah ada perubahan. Seperti aja hidup di dalam kegelapan. Anda tidak menunjukkan perubahan jikalau Anda sudah berada di dalam terang Kristus. Hidup Anda di waktu malam aja gitu ya. Maksudnya ya bertentangan dengan iman Anda sendiri sebetulnya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kembali saudara, meskipun saya dan saudara, setiap manusia hanya bisa diselamatkan Allah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, iman itu sendiri akan berbuahkan satu ketaatan. Ketaatan itu akan kita tunjukkan melalui buah-buah yang akan kita lakukan dari hari ke hari. Dan tetap keselamatan itu tidak ada andil dari diri saya dan diri saudara, ya, dengan perbuatan baik kita. Tidak ada. Tetapi di dalam keselamatan kita berbuahkan kebaikan, ya. Jadi hati-hati dengan yang mau mempesona Anda, ya. Anda harus menyiksa diri. Anda harus melakukan ini dan itu agar Anda bisa masuk surga. Ditambah percaya kepada Yesus Kristus. Tidak demikian. Cukup hanya dengan percaya kepada Injil, ya. Cukup dengan beriman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam iman Anda juga akan taat kepada Yesus Kristus sebagai bukti iman Anda, dan dari situlah buahnya kebaikan itu akan terjadi. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Nah, Abraham itu hidupnya sudah jauh hari sebelum Yesus lahir. Abraham itu hidupnya termasuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi sama, Abraham dibenarkan juga bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Allah. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Ya. Jangan hanya ngomong, saya keturunan Abraham, saya anak-anak Abraham. Tetapi Anda tidak pernah mau beriman untuk percaya kepada Allah, taat kepada Yesus Kristus, yang hanya bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Ya. Klaim Anda, kalau Abraham itu bapak Anda, tidak akan menyelamatkan Anda untuk bisa masuk surga. Ya. Itu juga dicatat. Ketika orang-orang Yahudi datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan, ya, jangan kira kamu keturunan Abraham. Perbuatanmu itu tidak sesuai dengan Abraham. Ya. Abraham itu adalah orang yang beriman. Jangan hanya mengaku-ngaku kalau kamu keturunan bapak orang beriman, kamu bisa masuk surga. Ya tunjukkan dengan imanmu yang sama dengan Abraham. Tunjukkan kelakuanmu yang sama dengan Abraham yang mentaati Allah. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Lah bingunglah kamu. Allah telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Kalau Anda baca dari kitab
Injil Matius, silsilah dimulai dari Abraham, yang akhirnya melahirkan Yesus, ya. Yang mana Allah memberkati dunia di dalam Yesus. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, dan seterusnya. Abraham itu silsilahnya dicatat di dalam Alkitab ini. Jadi Anda tidak hanya akan mendengar cerita tentang Abraham saja, tetapi Anda sendiri bisa membaca tentang Abraham, tentang iman Abraham, tentang bagaimana Abraham juga mempersembahkan anaknya, ya, yang disebut sebagai keturunannya, bukan Ismail, tetapi di dalam Ishak itu Tuhan memberkati bangsa-bangsa, dan melalui Ishak juga telah mendatangkan Yesus yang Allah sudah janjikan untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Saudara, itulah Injil yang sudah diberitakan Allah. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Ya. Kembali, kalau Anda yakin Anda adalah anak-anak Abraham, Anda akan taat kepada Allah, dan Anda juga akan beriman kepada Injil, yang mana di dalam Yesus Kristus Anda mendapatkan keselamatan. Ya, kalau tidak, ya tidak sesuai. Ya. Ya. Itu adalah karangan manusia. Keselamatan karangan manusia. Injil karangan manusia. Ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Orang yang mau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, sebenarnya mereka berada di dalam kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Kalau Anda atau seseorang mau dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat, orang itu harus 100% tidak boleh gagal satupun melakukan hukum Taurat. Sedangkan kembali detailnya ada lebih daripada 600 hukum. Ya, tidak dimulai di umur 40, 50, 60, tetapi sejak awal manusia itu hidup, dia tidak boleh melanggar hukum yang sempurna. Ya. Sehingga kembali sebetulnya mereka yang mau hidup dengan melakukan hukum Taurat, mereka telah mengutuki dirinya sendiri. Mereka telah mengutuki dirinya sendiri. Karena mereka tidak akan bisa diselamatkan karena dosanya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, ya, di ayat 11. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dibenarkan oleh Allah akan dimulai dengan imannya di dalam Yesus Kristus dan dilanjutkan dengan imannya sampai dia bertemu dengan juru selamatnya, dengan Yesus sendiri. Dimulai dari iman dan dilanjutkan dengan iman, bukan perbuatannya. Perbuatan baiknya adalah hasil daripada imannya. Adalah hasil dari imannya. Di dalam Yakobus, saya akan mengajak dalam membaca Yakobus pasal yang kedua, saudara, ya, mulai dengan ayat 18, demikian bunyinya. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ya. Artinya kamu jangan hanya klaim aja kalau kamu sudah jadi Kristen. Tunjukkan perbuatanmu. Kalau kamu sudah jadi Kristen, tunjukkan perbuatanmu kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus yang mengampuni dosamu. Ya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu
imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan setan-setan gemetar. Apakah percayamu sama dengan setan-setan itu? Kamu percaya, kamu mengaku kalau Yesus itu adalah juru selamatmu, tapi kehidupanmu tidak sesuai dengan imanmu itu, saudara. Itu yang harus kita mengerti. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Iya, perbuatannya itu adalah bukti iman Abraham. Jikalau Abraham percaya Allah bisa membangkitkan Ishak, oleh karena itu Abraham mempersembahkan Ishak. Oleh karena itu Abraham taat akan perintah Allah untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya, yang menjadi gambaran Yesus yang dikorbankan bagi dosa manusia. Sehingga kembali saudara, jangan hanya ngaku kalau Anda jadi orang Kristen tanpa Anda menunjukkan bagaimana Anda hidup sesuai yang Yesus ajarkan. Simple sebetulnya. Ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah terkutuk karena mengasihi manusia, mengambil kutuk dosa manusia dan ditimpakan kepada dirinya sendiri. Dia telah membayar kutuk dosa manusia dengan nyawanya. Bahkan matinya di atas kayu salib itu adalah kekejian dari kutuk dosa. Masihkah Anda mau hidup di dalam dosa setelah Anda ngaku jadi orang Kristen? Masihkah Anda tetap jadi koruptor? Masihkah Anda akan nyolong, maling, bawa pulang barang-barang dari kerjaan, dan sebagainya sebagai orang Kristen? Tidak lagi berlaku demikian, saudara. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah keselamatan yang menganugerahkan kita Roh Kudus sebagai tanda bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah jadi Kristen, tinggallah di dalam kuasa pertolongan, pimpinan, dan pekerjaan Roh Kudus. Jangan biarkan dagingmu yang kembali berkuasa. Tuhan Yesus memberkati.